wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik bapak, ibu, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Nah, seperti yang bapak ibu ketahui bahwa pandemi COVID-19 masih belum selesai, tetapi malah semakin menjadi-jadi. Semua masyarakat diwajibkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, kemudian di sini vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat mata rantai penyebaran virus corona. Pemerintah menjamin bahwa vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan telah melewati uji klinik yang ketat. Vaksin membuat tubuh kita kebal terhadap suatu penyakit. Orang yang divaksinasi memiliki kekebalan tanpa harus sakit dahulu, sedangkan orang yang tidak divaksinasi harus sakit dahulu baru kebal. Saat vaksin disuntikan pada tubuh kita, tubuh akan merespon terdapat komponen atau virus. Lalu kemudian tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan. Sehingga di masa mendatang, jika seseorang terpapar oleh virus, ia sudah memiliki kekebalan. Namun, tidak menutup kemungkinan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa orang yang sudah divaksinasi bisa terpapar virus COVID-19. Mengapa begitu? Di sini saya akan memberikan sedikit analogi yang mudah dimengerti oleh bapak ibu sekalian. Bayangkan jika bapak ibu sedang berenang menggunakan kacamata renang yang fungsinya untuk melindungi mata supaya tidak terkena air dan bisa melihat ketika di dalam air. Namun, sekencang-kencangnya bapak ibu menggunakan kacamata renang tersebut, pasti terdapat tetesan-tetesan air, 1 atau 2 tetes yang tetap masuk, tetapi tidak mengganggu 100% fungsi dari kacamata renang tersebut. Sama halnya dengan vaksin. Orang yang sudah divaksin tidak menutup kemungkinan untuk terkena COVID. Vaksin di sini fungsinya adalah membuat tubuh bapak ibu memiliki respon terhadap virus tersebut. Artinya, jika bapak ibu terkena COVID lagi, gejala yang akan dialami mungkin tidak seberat sebelum divaksin. Dan mencegah bapak ibu untuk dirawat di rumah sakit atau bahkan di ICU. Karena tujuan vaksin adalah untuk mengubah pandemi COVID ini menjadi penyakit biasa seperti influenza. Bagaimana bapak ibu, bisa dipahami? Baik. Nah, jika nanti bapak ibu sekalian akan melakukan vaksinasi COVID-19 di rumah sakit atau puskesmas terdekat, bapak ibu akan diarahkan oleh petugas COVID dengan mematuhi alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Bagaimana caranya? Ketika bapak ibu datang ke tempat pelayanan vaksinasi COVID-19, bapak ibu akan diarahkan menuju ruang tunggu. Kemudian petugas akan menyiapkan kertas kendali dan meminta untuk menunjukkan KTP. Selanjutnya, petugas akan melakukan verifikasi melalui website Peduli Lindungi dan memberikan kertas kendali kepada bapak ibu untuk diisi. Lalu selanjutnya, bapak ibu mengisi identitas dan pertanyaan screening pada kertas kendali. Petugas dapat membantu apabila dibutuhkan, misalnya seperti lansia yang perlu pendampingan untuk mengisi kertas kendali. Selanjutnya, bapak ibu akan membawa kertas kendali
untuk menuju meja 1. Pada meja 1, petugas akan memanggil peserta vaksinasi sesuai dengan urutan kedatangan dan meminta kertas kendali yang telah diisi. Lalu selanjutnya, petugas kesehatan akan melakukan pemeriksaan fisik sederhana meliputi pemeriksaan suhu tubuh, tekanan darah, serta memeriksa kembali pertanyaan screening yang telah diisi sekaligus mengidentifikasi riwayat terkonfirmasi COVID-19. Pada saat screening, jika dideteksi adanya penyakit tidak menular atau dicurigai infeksi COVID-19, maka pasien dirujuk ke poli umum untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jika diputuskan pelaksanaan vaksinasi harus ditunda, maka pasien dapat kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan jadwal rekomendasi dari petugas kesehatan. Kepada pasien yang dinyatakan sehat dapat diberikan vaksinasi. Sebelum dilakukannya vaksinasi COVID-19, petugas akan memberikan penjelasan singkat mengenai vaksin yang akan diberikan, manfaat, dan reaksi simpang atau kejadian pasca imunisasi yang mungkin akan terjadi dan upaya penanganannya. Kemudian petugas akan memberikan vaksin sesuai dengan penyuntikan intramuskular yang aman. Setelah selesai divaksinasi, petugas akan menuliskan jenis vaksin, jam pelayanan, dan nomor badge pada kertas kendali dan meminta pasien untuk menuju meja 2. Lalu di meja 2, pasien akan menyerahkan kertas kendali kepada petugas meja 2. Sebelum menginput nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, alamat, dan lain-lain, petugas diwajibkan untuk mengkonfirmasi kembali dan membacakan ulang di depan pasien untuk menghindari terjadinya kesalahan. Kemudian pasien menunggu selama 15 menit untuk observasi. Selama observasi, petugas akan memasukkan semua data registrasi, hasil screening, dan pelayanan vaksinasi yang terdapat pada kertas kendali, serta hasil observasi ke dalam aplikasi Picker Vaksinasi dengan menggunakan user petugas pencatatan dan observasi. Selanjutnya, setelah selesai observasi 15 menit, petugas akan memberikan kartu vaksinasi kepada pasien yang telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Sampai sini bisa dipahami Bapak-bapak, Ibu-ibu? Alhamdulillah jika bisa dipahami. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu sekalian? Tidak ada? Baik, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan mengenai alur pelayanan COVID-19 2 meja yang telah saya sampaikan. Semoga dapat membuat Bapak-bapak Ibu sekalian mempermudah dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.